Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU BUMN periode 2018 hingga 2023. Ketiga tersangka adalah Dian Rahmawan atau DR, Weriza atau WER, dan Elvizar atau EL. Mereka menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa, 4 Agustus 2026. Setelah pemeriksaan selesai, KPK melakukan penahanan terhadap ketiganya. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Masa penahanan terhitung sejak 4 hingga 23 Agustus 2026. Dian Rahmawan ditahan di Rumah Tahanan Cabang Gedung C1 KPK. Sementara Weriza dan Elvizar ditahan di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Penahanan dilakukan dalam rangka kepentingan proses penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan digitalisasi SPBU. KPK menjelaskan, perkara ini bermula pada Agustus 2018. Saat itu, terdapat kesepakatan antara PT Pertamina dan PT Telkom terkait proyek digitalisasi SPBU. Nilai proyek tersebut disebut mencapai maksimal Rp3,6 triliun atau Rp15,25 per liter. Dalam proses pengadaan, KPK menduga terdapat pengondisian dalam penentuan vendor. Sebelum pengadaan dilakukan di PT Telkom, pada September 2018, Dian Rahmawan bertemu dengan sejumlah calon vendor. Pertemuan tersebut berkaitan dengan kebutuhan perangkat elektronik data capture atau EDC. Perangkat EDC digunakan untuk memfasilitasi pembayaran secara non-tunai. Selain EDC, proyek tersebut juga mencakup Automatic Tank Gauge atau ATG. ATG merupakan alat yang dipasang untuk mengukur volume BBM dalam tangki secara otomatis. Informasi dari perangkat tersebut dapat dikirimkan ke pusat data atau data center. Namun, dalam proses pengadaannya, KPK menduga terdapat pengaturan agar vendor tertentu dipilih. KPK menduga Elvizar, selaku pemilik PT PCS, melakukan pengondisian agar perusahaannya ditunjuk sebagai vendor pengadaan EDC. Pengondisian diduga dilakukan dengan melobi pihak direksi PT Telkom dan anak perusahaannya. Tujuannya agar PT PCS ditunjuk sebagai penyedia perangkat EDC. KPK juga menduga Elvizar memberikan sekitar Rp2 miliar kepada pihak PT ASK. Dana tersebut diduga diberikan agar PT ASK mengundurkan diri dari proses pemilihan vendor. Dengan demikian, PT PCS menjadi satu-satunya vendor penyedia EDC. Proses tersebut disebut dilakukan melalui arahan Weriza. Selain itu, Dian Rahmawan melalui Weriza diduga meminta anak perusahaan menunjuk vendor tertentu. Akibatnya, proses pengadaan diduga hanya menjadi formalitas. KPK masih mendalami dugaan pengaturan dan pengondisian dalam proses pengadaan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan pengadaan EDC, KPK juga menemukan dugaan perubahan perangkat. Elvizar diduga mengganti perangkat EDC merek PEX A920 menjadi perangkat Z90. Menurut KPK, perangkat pengganti tersebut memiliki spesifikasi lebih rendah. Agar perubahan perangkat dapat disetujui, Elvizar diduga memberikan fasilitas perjalanan ke luar negeri kepada pihak PT Telkom dan PT Pins. Dugaan perubahan perangkat ini menjadi bagian dari rangkaian perkara yang sedang disidik KPK. Berdasarkan perhitungan BPK, kerugian negara dari pengadaan ATG mencapai Rp193,75 miliar. Selain itu, kerugian akibat kemahalan harga pengadaan EDC mencapai Rp128,42 miliar. Sementara kerugian negara akibat dugaan pengaturan dan pengondisian dalam proses pengadaan mencapai Rp322,18 miliar. Angka tersebut menjadi dasar perhitungan kerugian negara dalam perkara yang sedang ditangani KPK. Atas perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketiganya juga disangkakan bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.